Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru inspiratif, mari kita lanjutkan tutorial kita dengan publikasi ilmiah guru bentuk buku pedoman guru. Buku pedoman guru itu buku berisi program pengembangan keprofesian seorang guru selama setahun. Di dalamnya terdapat target, strategi, dan jadwal kegiatan selama setahun. Buku pedoman ini dapat mengarahkan guru agar melakukan pengembangan profesi secara terarah dan sistematik ya, agar target karirnya tercapai. Jadi pertanyaannya begini nih, teman-teman, mengapa guru banyak yang telat naik pangkat dan golongan? Itu ya, jawabannya banyak tuh, dan kebanyakan itu pada publikasi ilmiah. Nah, pertanyaannya, apakah guru tersebut merencanakan pemenuhan publikasi ilmiah setiap tahun? Nah, banyak yang tidak punya program. Misalnya begini, saya mau naik dari 4A ke 4B, misalnya. Mau naik golongan ke 4B, tapi kurang 3 poin angka kredit dari publikasi ilmiah misalnya. Terus pertanyaannya, apakah punya rencana untuk pemenuhan perolehan angka kredit tersebut tahun ini? Nah, banyak yang tidak punya rencana. Nah, rencana tersebut kalau mau, sebenarnya harus ya, itu disajikan dalam bentuk buku panduan tahun ini. Gitu. Nah, gambarannya gitu ya. Jadi, buku pedoman guru itu adalah buku pedoman yang ditulis oleh guru tersebut untuk kepentingan dia meningkatkan profesinya dalam setiap tahun. Gitu ya. Baik. Nah, isinya berisi rencana kerja, pengembangan, pembelajaran, dan PKB. Jadi ada 2 tuh targetnya itu. 1, pengembangan pembelajaran, dan 2, PKB. PKB itu mungkin pengembangan diri, publikasi ilmiah, atau karya inovatif gitu ya. Nah, sifatnya individual nih, bukan untuk siapa-siapa. Jadi untuk dia sendiri. Nah, terus 1 tahun 1. Jadi buku pedoman guru itu ditulis oleh guru 1 tahun 1. Harus bermanfaat buat dia, bukan sekedar untuk ditulis saja lalu disimpan, tapi digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dia selama setahun untuk menunjang karirnya, gitu ya. Oke. Berikutnya, sistematikanya terdiri dari halaman depan biasa, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar. Nah, ada 2 bagian utama pada buku pedoman guru. Yang pertama, program pengembangan pembelajaran. Yang kedua, program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini 2 bagian yang harus ada dalam sebuah buku pedoman guru. Contohnya gini, teman-teman. Yang pertama dulu ya, yang A, program pengembangan pembelajaran. Hasil supervisi tahun lalu, misalnya. Masih ada catatan pada kita.
atau hasil PKG, bahwa kita belum menggunakan instrumen penilaian afektif yang tepat misalnya. Itu temuan ya, temuan tahun lalu hasil supervisi atau PKG. Nah, temuan tersebut harus diperbaiki tahun ini. Kan gitu ya. Nah, untuk memperbaikinya, cantumkan di buku pedoman guru. Jadi masalahnya adalah belum menggunakan penilaian instrumen penilaian afeksi yang tepat atau yang sesuai. Terus nanti Anda menuliskan strateginya apa agar saya bisa menggunakan instrumen penilaian afeksi yang sesuai. Nanti Anda mungkin menuliskan di buku panduan tersebut strateginya belajar atau ikut seminar atau ikut workshop di MGMP dan sebagainya tuh. Nah, itu tertulis tuh di buku pedoman guru itu. Nah, itu contohnya ya. Atau misalnya RPP-nya belum sesuai dengan standar misalnya. Nah, itu bagian A tuh. Jadi berdasarkan temuan-temuan hasil penilaian tahun lalu tuh dijadikan program pengembangan tahun depan. Nah, sekarang contoh yang B. Anda belum memiliki angka kredit dari pengembangan diri. Misalnya masih kurang 4 poin. 4 poin itu banyak loh pengembangan diri itu. Nah, strateginya apa agar Anda memperoleh pengembangan diri? Misalnya, ikut PJJ strateginya. Nah, itu dicantumkan tuh di buku pedoman guru itu yang gitu-gitu. Nanti kita lihat ya, itunya outline-nya. Nah, gambarannya, isi buku pedoman guru itu seperti itu. Rinciannya mari kita lihat nanti. Nah, terus ada pelengkapnya, ada RPP, ada jadwal kegiatan, ada rancangan produk baru yang kalau memang kita membuat produk baru. Baik. Nah, stepnya begini nih, stepnya. Buku pedoman guru itu berawal dari SKP. Jadi, step 1 menetapkan sasaran kinerja pegawai. Anda kan menyusun SKP ya setiap tahun ya. Nah, SKP itu kan disusunnya oleh kita berdasarkan kebutuhan. Nah, kebutuhan Anda tahun ini itu apa? Nah, kebutuhannya itu kita dengan kebutuhan tersebut kita identifikasi dengan cara melihat hasil penilaian tahun lalu. Apakah PKG atau supervisi atau uji kompetensi atau apapun lah hasil evaluasi ya. Misalnya hasil uji kompetensi, Anda itu buruk sekali misalnya pengetahuan di bidang metodologi, misalnya kan gitu. Nah, tulislah dalam SKP Anda kegiatannya apa. Nah, jadi sebenarnya buku pedoman guru landasannya adalah SKP. Nah, jadi guru menetapkan SKP tahunan, kemudian baru menyusun strateginya. Di SKP itu kan tertulis kegiatannya, yaitu termasuk strategi sebetulnya. Lalu menyusun outline, kemudian menjabarkan menjadi buku pedoman guru. Nah, kalau sudah selesai, Anda berikan kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas. Nanti itu akan digunakan untuk rencana penilaian kinerja Anda.